Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sapa Jember dapat kembali menjumpai Anda. Saudara, salah satu asta-cita pemerintahan Prabowo Gibran adalah kemandirian bangsa melalui swasembada pangan. Dan Polri turut serta mewujudkan program prioritas ini dengan gerakan 1 juta hektar jagung. Di Jember sendiri, program ini pertama dilakukan oleh jajaran Kepolisian Resor Jember dengan menanam benih jagung di Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan pada 21 Januari kemarin. Dan berikut liputan selengkapnya. Kepolisian Republik Indonesia menggelar penanaman jagung 1 juta hektar secara serentak di seluruh Indonesia. Kegiatan itu untuk mendukung program asta-cita Presiden Prabowo dalam upaya mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan 2025. Di Kabupaten Jember, kegiatan menanam jagung dilakukan di lahan pertanian seluas 2 hektar yang berada di kaki Gunung Watangan, Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan. Penanaman jagung ini bersinergi dengan jajaran TNI, kelompok tani, Kementerian Pertanian, Perhutani, serta sejumlah pihak swasta dengan target hasil panen jagung 12 ton per hektar. Untuk di wilayah Kabupaten Jember, disiapkan lahan seluas 12,5 hektar yang akan dilakukan penanaman secara berkelanjutan. Dengan program ini diharapkan ketahanan dan swasembada pangan terwujud di tahun 2025. Di lahan ini, tepatnya di Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan, kami menanam benih jagung di lahan seluas 2 hektar. Targetnya adalah 4 bulan ke depan bisa memberikan hasil panen yang maksimal dan tentunya bekerja sama dengan seluruh kelompok petani yang ada di Desa Lojejer ini. Pemerintah desa dan kelompok tani juga dilibatkan dalam menyukseskan program ketahanan swasembada pangan. Tentunya dari hulu, yaitu dari desa ini kita bekerjasama dengan petani, kelompok tani, Gapoktan untuk menggerakkan agar supaya nanti bisa menjadi desa percontohan, jadi desa swasembada pangan. Ini yang kita terapkan hari ini, kita penanaman ini adalah 2 hektar, tapi yang lainnya sudah tertanam kurang lebih sekitar 10 hektar lebih. Secara nasional, program tanam jagung 1 juta hektar ini menghasilkan 15 juta ton untuk setiap panen per 4 bulan sekali. Hernawan Mustika, Kompas TV, Jember, Jawa Timur. Baik, untuk mengetahui bagaimana detail dari program tersebut, kali ini sudah hadir bersama saya Kapolres Jember AKBP Bayu Pratama Gubunagi. Assalamualaikum Komandan, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Pia, terima kasih. Alhamdulillah sehat. Sehat, Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir dan bergabung kembali di Sapa Jember Kompas TV. Dan menarik kali ini, biasanya kalau ada polisi, pembahasannya nggak jauh-jauh dari pengamanan masyarakat, kasus mungkin, ataupun lalu lintas. Tapi kali ini kita akan bahas soal ketahanan pangan yang menjadi kunci utama keberlangsungan bangsa. Dan Polri sendiri sudah hadir dengan gerakan 1 juta hektar jagung. Komandan, kami ingin tahu apa yang melatar belakangi pemilihan program tersebut untuk menjadi fokus mendukung swasembada pangan itu sendiri. Baik, terima kasih Mbak Pia dan seluruh pemirsa Kompas TV bahwa program ini tentunya sebagaimana tadi disampaikan Mbak Pia menindaklanjuti program asta-cita Bapak Presiden Prabowo, di mana salah satunya adalah ketahanan pangan menuju swasembada pangan. Dan Polri berinisiatif untuk bekerja sama dengan Kementerian Pertanian mendukung dari seluruh program Bapak Presiden tersebut. Dalam hal ini yaitu penanaman jagung secara serentak di lahan seluruh Indonesia, itu targetnya adalah 1 juta hektar. Tentunya hasilnya nanti diharapkan bisa membantu pemerintah dalam penyediaan bahan baku yang berasal dari tanaman jagung. Baik, jadi Polri turut berkontribusi untuk bisa menyukseskan capaian swasembada pangan. Betul sekali. Pertanyaannya, kenapa komoditas jagung yang dipilih? Kenapa tidak komoditas lain, mungkin padi ataupun kedelai? Jadi kalau kita lihat, jagung ini adalah komoditas yang dominan gitu ya di Indonesia setelah padi. Dan jagung ini juga bisa digunakan untuk berbagai hal, selain untuk kebutuhan konsumsi, bisa juga untuk bahan baku pakan ternak dan juga bahan campuran alami makanan lainnya. Nah, ini diharapkan kontribusi Polri dari jagung ini bisa mendukung program pemerintah. Kalau padi, setahu kami ada dari rekan-rekan TNI yang juga diberikan tanggung jawab oleh pemerintah untuk juga melakukan hal yang sama. Jadi sektornya atau segmennya berbeda nih. Kalau teman-teman TNI di
komoditas padi, beras, dan Polri kita diberikan tanggung jawab di komoditas jagung. Baik, jadi bagi-bagi tugas begitu ya. Betul. Nah, yang menarik adalah ini tidak hanya sekedar upaya menanam, tetapi juga wujud ataupun simbol gotong royong itu sendiri. Dan Polri dibentuk gugus tugas. Betul. Sejauh mana peran gugus tugas ini sendiri? Jadi Mabes Polri telah membentuk gugus tugas mendukung ketahanan pangan. Ini dilakukan mulai dari tingkat Mabes Polri sampai dengan ke tingkat terbawah yaitu Polsek jajaran. Gugus tugas mendukung ketahanan pangan ini tentunya bekerja sama dengan pihak-pihak terkait lainnya. Antara lain kalau di tingkat pusat tentunya dengan Kementerian Pertanian. Tetapi kalau di tingkat daerah ini dengan dinas-dinas terkait. Ada Dinas Pertanian, kemudian Dinas Peternakan, Dinas Ketahanan Pangan, kemudian Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura. Ini kami terus melakukan komunikasi dan koordinasi bagaimana upaya untuk bisa memaksimalkan hasil dari tanaman jagung yang kita tanam ini. Kemudian selain daripada itu, bentuk gotong royongnya adalah kami juga melibatkan kelompok-kelompok tani yang ada di masyarakat untuk diberdayakan. Sehingga yang nantinya akan mendapatkan manfaat terbesar tentunya adalah para petani itu sendiri. Nah, inilah bentuk gotong royong yang kita lakukan untuk mensukseskan seluruh program ini. Termasuk terkait dengan dukungan benih, kemudian pupuk. Ini juga kami melibatkan tidak hanya sektor pemerintahan, tetapi juga sektor swasta. Seperti ada PT BCA, Benih Citra Asia, ini juga mendukung program ketahanan pangan ini dengan memberikan benih jagung secara gratis. Baik, jadi tidak hanya Dinas Pertanian, ada swasta juga, dan yang paling penting adalah mereka, para petani kita yang akan bekerja begitu. Dan terkait dengan gugus tugas, ini di-launching ataupun diluncurkan oleh Kapolri begitu pada November 2024, nggih? Ya, launching pertama di November 2024 dan secara periodik terus dilakukan. Yang terakhir di tanggal 21 Januari yang lalu itu juga ada MOU dan penanaman secara serentak yang dilakukan di Subang, Jawa Barat oleh Bapak Kapolri dan juga Bapak Menteri Pertanian. Baik, jadi 21 Januari kemarin penanaman gerakan 1 juta hektar jagung ini dilakukan. Dan termasuk di Kabupaten Jember sendiri. Untuk lahan pertanian, seberapa luas yang potensial untuk dijadikan lahan penanaman jagung di Jember? Jadi kami telah mendatakan setidaknya lahan potensial yang bisa ditanami di wilayah Kabupaten Jember itu seluas 799 hektar. Namun demikian kami kan tidak bisa secara langsung serta-merta gitu ya, sehingga kami mendatakan lahan tidur mana yang paling memungkinkan untuk ditanam secara cepat. Kami mendapatkan data setidaknya ada 12,5 hektar yang bisa kita tanami. Dan saat ini yang sudah dilakukan penanaman ini kurang lebih 3,5 hektar. Jadi masih ada 9 hektar yang ini secara periodik akan kami tanam hingga nanti di akhir tahun 2025. Lahannya sudah siap, benih jagung juga sudah siap. Namun saat ini kondisi cuaca yang masih sering hujan dengan intensitas tinggi, kemudian durasinya juga cukup panjang, menyebabkan lahan yang kita rencanakan ini sebagian masih tergenang air. Nah, ini kita harus menunggu kalau sudah mulai surut, kemudian sudah bisa kita tanam, baru akan kita lakukan agar bisa menghasilkan yang maksimal tentunya ya, hasil panennya yang maksimal, agar tidak juga merugikan petani, tidak sia-sia kita menanam benih, pupuk yang kita gunakan juga tidak sia-sia, maka kita menunggu waktu sampai nanti siap untuk ditanam. Baik, jadi ada 12,5 hektar di Jember lahan yang sudah siap untuk ditanam jagung begitu. Semakin menarik diskusi kita, Komandan, tapi kita rehat sejenak. Dan saudara, jangan kemana-mana, Sapa Jember akan segera kembali.